Terkadang seseorang memiliki mimpi yang mustahil, tapi lantas bagaimana untuk mewujudkannya? Maka cukup dengan memulainya. Setelah perjalanan kita di kota Tegal, kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Perjalanan kali ini kita akan melewati berbagai kabupaten, bahkan provinsi yang tidak dapat satu persatu kita dokumentasikan. Dan perjalanan kali ini kita akan menggunakan kendaraan bermotor, teman-teman. Menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita harus melalui Surabaya terlebih dahulu. Estimasi waktu menuju kota Surabaya sendiri memakan waktu 10 jam dari kota Tegal. Jadi, gimana keseruannya? Ikuti perjalanannya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita udah sampai di Kota Demak, khususnya di Masjid Agung Demak ya. Perjalanan kita cukup menyenangkan, walaupun cuacanya agak panas, gak apa-apa. Kita mau sholat zuhur di sini ya teman-teman. Apa lagi ya sendal? Putra, mana? Bareng. Panas sekali. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, jadi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Karena perjalanan yang kita tempuh itu cukup jauh teman-teman. Jadi menuju Surabaya sendiri ini bisa kita estimasikan sampai sana itu malam hari teman-teman. Sampai di Rembang ya. Jadi Rembang itu di pinggir laut teman-teman. Gas mau lihat estetiknya gimana? Ikuti perjalanannya. Kota Rembang ini adalah kota terakhir yang akan kita lalui di Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Jadi nantinya di depan sana kita akan mulai memasuki gerbang Provinsi Jawa Timur. Kalau teman-teman mau nanya kita lewat mana, jadi ini kita lewat lintas Pantura, teman-teman. Lintas Pantura itu kalau di Maps itu berada di paling atas ya. Sedangkan kalau yang di bawah itu lintas bawah, tapi gua nggak tahu apa namanya. Biasanya view yang di sana itu ditawarkan dengan view-view pegunungan. Kita akan melewati beberapa pebukitan, teman-teman. Kalau kita melewati lintas yang atas ini, kita akan dihidangkan dengan view pantai sepanjang perjalanan, teman-teman. Jadi itu yang membedakan. Nanti bisa kalian rasain sendiri kalau teman-teman melewati jalan ini. Dan akhirnya kita sampai di Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Ini tepatnya kita sudah sampai di Kota Tuban, teman-teman. Jadi untuk menuju Surabaya kita hanya perlu melewati Lamongan, Gresik, kemudian Surabaya. Dan saat ini sudah memasuki pukul 18 ya teman-teman. Namun sayangnya perjalanan di Kota Lamongan, Gresik, dan Surabaya kita tidak sempat mendokumentasikan. Sebab perjalanan di malam hari kita kehujanan sampai dengan kita kebingungan mencari agen kapal untuk menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi kita udah naik di kapal. Semalam kita tidur di agen kapal yaitu DLN Damai Lautan Nusantara. Jadi ini kita udah siap-siap mau naik. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di kapal. Ini kita mau naik, motor kita taruh di bawah ya, bersama dengan mobil-mobil ini. Gimana view-nya kalau di luar? Apakah cukup bagus? Ini pagi hari teman-teman, jam 6.
Apakah ada sunrise sebelah sana ya teman-teman? Kita ini di kapal masih harus menunggu 2 sampai dengan 3 jam teman-teman. Karena apa? Karena harus terisi dulu kapalnya. Kayak mobil-mobil kan belum naik. Kapal ini cukup besar sekali teman-teman. Kita dibanderol dengan harga 485, 1 unit motor dan 2 orang penumpang. Kalau teman-teman sering nyebrang di selat-selat yang cukup dekat, kapal ini dibandingkan kapal yang lain itu cukup bersih banget. Bukan cukup lagi, sangat bersih. Karena penyeberangan Surabaya ke NTB sekitar 24 jam, jadi kapal menyediakan ranjang tidur bagi setiap penumpang. Jadi ini keberadaan di kapal teman-teman. Di kapal bisa tidur kalau di perjalanan Surabaya menuju NTB, khususnya di pelabuhan Lembar. Ini dari Lembarnya. Ini dari pelabuhan Tanjung Perak. Di sini bisa tidur-tidur, enak banget. Jadi nanti kita semalaman di sini kurang lebih 24 jam teman-teman untuk menikmati perjalanan dari Surabaya menuju NTB. Nanti kita bakal lihat Suramadu teman-teman. Karena ini kapalnya kan belum berangkat, jadi kita main dulu di luar buat nikmatin view pagi hari di kota Surabaya. Oke, jadi ini barusan mandi teman-teman. Saudara Akbar melanda. Nah, ya. Oke teman-teman, jadi kita mau naik ke atas buat makan sarapan ya. Ini ada tempat buat nyantai di atas. Bisa kita makan-makan di sini. Seru sekali. Coba kita ke sana, Ujung. Aduh, sayang sekali dilarang masuk ya. Selain itu, kita makan dulu aja. Nanti kita habis itu menikmati pemandangan Suramadu teman-teman. Jadi ini keberadaan kita sedang kapal DLN Damai Lautan Nusantara. Kita akan perjalanan menuju Lombok ya teman-teman. Jadi itu jembatan Suramadu teman-teman. Mantap sekali ya. Di kapal ini juga menyediakan musola yang sangat luas teman-teman. Jadi di musola ini setiap waktunya ada yang azan, termasuknya jika hari Jumat maka juga diadakan sholat Jumat berjamaah. Keren bukan? Bisa kita lihat perbandingan waktunya, kalau 1:30 itu di WIB dan 2:30 itu di WITA. Nah, di sini kita siap-siap mau makan siang teman-teman. Dan saran buat teman-teman yang mau naik DLN, itu teman-teman bisa beli makanan di bawah sebelum naik ya, kayak pop mie atau apa gitu. Oke teman-teman, jadi ini posisi kita ini lagi makan siang. Ini sekitar jam 1:30 siang, masih di atas kapal. Ini kita makan pop mie. Jadi pop mie-nya beli di bawah, kemudian kita beli air di sini 5
Lama menunggu, akhirnya sore pun datang. Jadi kita bersiap standby untuk menikmati sunset. Namun banyak awan yang menutupi, tapi tidak sampai menutupi warna jingga yang ada di ufuk sana. Selamat pagi rekan-rekanku sekalian, jadi ini adalah hari terakhir kita berada di kapal DLN ini teman-teman. Jadi nanti kita sekitar jam 10 mungkin sudah sandar di Pelabuhan Lembar ya teman-teman. Sudah nggak sabar banget cepat masuk ke Pulau Lombok. Dan akhirnya kita sampai juga di Pulau Lombok teman-teman. Jadi view-nya cukup bagus banget. Kayak ginilah keadaan di Pulau Lombok teman-teman. Baru masuk aja kita langsung betah. Karena apa? Karena perjalanannya sepi teman-teman. Berhubung waktu sudah mulai mendekati waktu siang hari, karena ini hari Jumat, jadi kita langsung mencari masjid buat sholat Jumat terlebih dahulu teman-teman. Setelah sholat Jumat, kita langsung menuju ke Mandalika Circuit teman-teman. Karena itu adalah tujuan pertama kita di Pulau Lombok. Dan view menuju sirkuit Mandalika sendiri itu cukup indah banget teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di Welcome to Mandalika. Bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah kanan, kita udah mulai mendekati sirkuit Mandalika. Oke teman-teman, balik lagi bersama gue di sini. Oke, kita udah sampai di sirkuit Mandalika. Oke, Bar, gimana? Nggak nyangka banget. Nih, sirkuit Mandalika. Bisa baca kan kalian? Oke. Nanti kita bakal foto di sana, minta fotoin orang-orang itu kalau mau. Kalau nggak mau ya kita ambil tripod. Kayaknya kita lagi kilir aja. Aduh, tali sepatu kan ucul. Sekali sih. Direkam sih. Aku tali sepatu nih Mandalika. Oke, sip. Jadi ini name tag dari stasiun sirkuit Mandalika teman-teman. Jadi tapi cukup sepi sekali keadaan sore ini, hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 20 ya. Jadi tanggal 20 Desember. Oke, mantap sekali. Setelah kita puas berfotoria di depan sirkuit Mandalika, ternyata kita tidak bisa masuk langsung ke sirkuit Mandalika teman-teman. Mau nggak mau kita harus naik ke Bukit Seger. Jadi Bukit Seger itu adalah bukit yang bisa memberikan view sirkuit Mandalika dari atas. Nanti kita lihat ya. Jadi ini kita mencoba cari jalan menuju Bukit Seger itu sendiri. Oke, kali ini kita akan naik ke Bukit Seger teman-teman. Hati-hati teman-teman. Kuatnya motor lagi. Setelah lama mencari, akhirnya kita sampai di Bukit Seger ya teman-teman. Ini jalur masuk ke Bukit Seger. Kita dikenai biaya 20.000, itu sudah motor dengan 2 orang. Cukup murah banget kan? Nggak nyangka di timur itu ternyata tuh masih murah teman-teman, sama kayak di Jawa. Jadi kita udah sampai di yang namanya Bukit Seger. Bagus sekali teman-teman. Kita
kita udah sampai yang dinamakan Bukit Seger, teman-teman. Itu di belakang ada penampakan apa namanya, sirkuit Mandalika. Jadi kalau di Bukit Seger ini ada adik-adik Ya, yang jualan gelang. Ini namanya siapa nih? Nah, Bayu, Bentar, Dion, Faisal. Jadi ini keadaan di atas Bukit Seger ya teman-teman, karena ya tempat wisata, jadi banyak anak-anak jualan nawarin gelang, ada orang-orang yang nawarin kelapa muda, ini itulah pokoknya. Jadi ya seperti itulah tempat wisata ya kan. Dan gue kali ini bakal nerbangin drone biar teman-teman bisa lihat view yang ada di Bukit Seger ini sekaligus pemandangan Mandalika dari atas. Oke, kita mau ke tempat Melayu teman-teman. Jadi demikianlah perjalanan kita menuju sirkuit Mandalika teman-teman. Kali ini kita akan lanjut perjalanan. Dan jika teman-teman memiliki saran tempat yang keren, tempat yang bagus dan murah meriah, bisa langsung komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton konten ini. Apresiasi dengan subscribe, like, dan share ya teman-teman. Bersama Langkah Eksplorasi, kita berjalan sampai dengan penjuru bumi.